Datang di channel Bapak Toto. Kita lanjutkan terkait dengan pelaporan capaian output. Kali ini kita akan membahas terkait dengan proses bisnis proyeksi target output itu sendiri. Sebenarnya proses bisnis seperti apa sih untuk penginputan target outputnya? Input target output dilakukan setiap triwulanan atau sepanjang terdapat revisi DIPA yang mengakibatkan perubahan jumlah dan atau target. Jadi untuk menginput target output itu adalah periodenya triwulanan, dan apabila ada revisi DIPA yang mengakibatkan perubahan jumlah atau target RO. Apabila ada revisi tetapi tidak merubah jumlah dan atau target RO, dia tidak terbuka. Kemudian user atau pengguna mengisi target output pada menu target kinerja Satker. Pengisian data target dilakukan dengan menginput target secara langsung pada aplikasi Saktinya. Kemudian pengisian dilakukan pada kolom TPCRO dan TRVRO yang non-kumulatif. Jadi pengisiannya dilakukan di TPCRO dan TRVRO non-kumulatif. Kemudian yang C, setelah data target diisi, user atau pengguna mengklik tombol simpan untuk menyimpan data target output. Jangan lupa untuk dilakukan penyimpanan. Kemudian sistem akan melakukan validasi kesesuaian isian target dengan kriteria yang ditetapkan di validasi 1, yaitu TPCRO secara kumulatif sampai dengan Desember itu adalah 100. TRVRO kumulatif sampai dengan bulan Desember itu adalah sama dengan target RO dalam DIPA. Ini 100%, yang ini sesuai dengan target RO dalam DIPA. Apabila tidak sesuai, berarti validasi 1 gagal. Kemudian setelah validasi 1 berhasil, kemudian dilanjutkan di validasi kedua, yaitu berupa RO. Seluruh RO telah terisi dan validasi 1 valid. Ini adalah 1 RO. Ketika 1 RO semua RO sudah validasi pertama valid, berarti dilanjutkan di validasi keduanya. Kemudian apabila isian target output telah lengkap dan sesuai, maka data akan tersimpan setelah lolos validasi kedua. Nah, dalam hal terdapat revisi DIPA yang menyebabkan perubahan jumlah RO dan atau terdapat RO yang mengalami perubahan jumlah target, user atau pengguna dapat melakukan penyesuaian target output hanya untuk output yang mengalami perubahan saja. Itu untuk revisi DIPA. Kemudian Satker yang mengalami revisi DIPA sebagaimana dimaksud pada huruf G wajib melakukan input atau pemuktakiran target atas RO yang mengalami perubahan target RO dalam DIPA dan atau menginput RO baru yang muncul dalam revisi DIPA terakhir. Dilakukan rangkaian proses kembali dari mulai huruf B sampai dengan F. Jadi untuk yang revisi DIPA berubah targetnya, berarti dilakukan pengisian dari huruf B sampai huruf F. Berikut proses bisnis yang di bagian ini yang mungkin bisa dipahami lebih lanjut. Ketika input, operator menginput data di data Sakti. Nanti dia ini per RO itu masuk ke validasi 1 seperti ini. Harus di TPCRO kumulatifnya sampai dengan Desember itu 100%. TRVRO-nya itu sesuai dengan RO. Ketika validasi 1 berhasil, kemudian klik simpan. Ini dilakukan di masing-masing RO. Ketika semua masing-masing RO sudah validasi 1, maka dilanjutkan di validasi kedua. Ketika validasi kedua berhasil, kemudian data disimpan, kemudian klik kirim untuk diinput, untuk dialirkan pada saat penginputan capaian output. Kita dapat melakukan updating itu apabila ada revisi DIPA, ya terjadi perubahan pada jumlah RO atau target RO-nya. Ketika diupdate, kita masuk ke posisi awal. Periodenya itu triwulanan atau sepanjang ada revisi DIPA. Ini untuk input target outputnya. Ketika input capaian outputnya, kita input capaian output RVRO, PCRO, kemudian keterangan, kemudian klik simpan, kemudian masuk ke validasi 3. Data tersimpan, kemudian kirim, masuk ke validasi keempat, kemudian data terkirim, baru masuk ke Omspan dan Murah PA. Inilah bersifat bulanan. Ini bedanya input target dan input capaian output. Input target itu adalah per RO, kemudian divalidasi 1, validasi kedua, dan ini bersifat triwulanan. Tapi untuk capaian output itu bersifat bulanan.
Sekian penjelasan kita terkait dengan proses bisnis proyeksi target output pada pelaporan capaian output. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.